Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelum acara dimulai, kepada juri agar memasuki tempat yang telah disediakan, dan kepada para peserta agar segera duduk di belakang juri. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita panggilkan perwakilan peserta dari kelas 9A, yaitu Saudara Harun dan Saudara Rafiza. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada peserta dipersilakan untuk membuka surah Muhammad ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu 'alaihim walil kafirina amsaluha. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci apa? Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Usaha kedua dipersilakan untuk bukaan surat Al-Ahqaf ayat 21-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur akha 'ad إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin.
Qala innamal ilmu 'indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar. Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Jazakumullahu khairal akhirati. Masya Allah, mumtaz, jamil. Akan tetapi ada beberapa yang harus dibenahi, yaitu pada surat Muhammad pada ayat 6 pada hukum qala sugro, pada kalimat wa yudkhiruhum, yang di situ saudara Harun kurang memantulkan pada huruf dal. Dan yang kedua, beralih pada surat Al-Ahqaf, yaitu pada ayat 21, yaitu pada hukum yang sama, akan tetapi di sini terhukum qalqalah kubro, yaitu pada kalimat wadhkur akhoad, yang seharusnya lebih dipantulkan karena di situ hukumnya qalqalah kubro. Masih ayat 21, yaitu pada hukum makhraj huruf kha. Saudara Harun masih seperti samar-samar ketika melafalkan huruf ha. Yang kedua, yang ketiga pada ayat 24, yaitu pada hukum idgham bi gunnah, yaitu pada kalimat aridun mustaqbil. Saudara Harun membacanya kurang memasukkan tanda tanwin kepada huruf mim. Mungkin alam ini syukran barakallahu fiik. Dari anak Mumtaz barakallahu fiikum. Ya saudara Harun pada ayat 21 surat Al-Ahqaf, ada bayaumin azim, zonya tadi kurang tebal. Itu aja dari anak. Barakallahu fiikum. Terima kasih kepada saudara Harun dan Nafiza. Coba mohon kerjasamanya penonton.
Yang baca Quran tolong tutup dulu. Hati-hati kalau ada yang ngomong. Kita panggil selanjutnya dari perwakilan kelas 9B, yaitu Saudara Bagas dan Raka Sayyid. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. قال بل ألقوا وإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Surah Thaha ayat 65 sampai 71 yang artinya, Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mereka berkata, Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Dia Musa berkata, Silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang oleh Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, Jangan takut, sungguh engkau yang unggul menang. Dan melemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir belaka, dan tidak akan menang penyihir itu dari manapun ia datang. Lalu para penyihir itu merunduk bersujud seraya berkata, Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Dia Fir'aun berkata, Apakah kamu telah berfirman padanya, Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh aku akan salib kamu pada pangkal pohon kurma yang sungguh. Dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Silakan dibuka surat At-Tolak ayat 6 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Surat At-Talaq ayat 6 sampai 10 yang artinya Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Hendaknya orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-Rasulnya, maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat, sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka, maka bertawakallah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan padamu. Bismillah. Syukran ala qiraati. Jazakumullahu khairan. Baik, di sini ada beberapa yang harus diperbaiki, itu pada surah Taha ayat 66. Di situ sudah benar hukumnya adalah bal alqu, mad asli atau mad tabi'i. Akan tetapi saudara Bagas membacanya terlalu panjang,
yang seharusnya 2 harokat, Bagas membacanya 3 harokat sampai 3 harokat. Beralih kepada surat Al-Falaq. Yaitu pada kesalahan yang sama, yaitu pada memberikan hak panjang kepada matobi'i, yaitu pada ayat 9 pada kalimat amriha yang seharusnya 2 harokat, akan tetapi panjangan dikit. Mungkin azam ini. Syukran barakallahu fiik. Saudara Bagas, Mumtaz. Akan tapi selain dari komen yang telah diberikan, saya menemukan pada surat At-Tolaq ayat 7 pada kalimat lama ataha. Di situ salah membaca panjang pendeknya. Huruf A dibaca lebih pendek. Harusnya sama dengan huruf Ta. Selebihnya Mumtaz. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada saudara Bagas dan Akal Sayyid. Kita lanjut ke perwakilan peserta kelas 10 IPA yang saudara Azhar dan Zidane Afan. Waktu dan tempat silakan. Dipersilakan kepada peserta untuk membuka surat An-Nur ayat 32 sampai 33. Ulangi, surat An-Nur ayat 32 sampai 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها
كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Wallahu bikulli syai'in alim. Azhar, cukup dari ayat 32 sampai 33 aja. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba saya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu berbuat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba saya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Oke, lanjut ke surat berikutnya. Silakan dibuka surat Yusuf ayat 23 sampai 25. Diulangi, surat Yusuf ayat 23 sampai ayat 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Maka dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.
Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Surat Yusuf tadi ketika membaca ahsana mathwai, harusnya kalau di waqaf ahsana mathwai, bukan mathwaya. Berikutnya masih pada surat Yusuf pada ayat 24, innahu min ibadina. Tadi dibaca qasar, harusnya dibaca panjang. Mungkin hanya itu dari saya. Ibunya Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Jazakumullahu khairan ala qiraatihi. Baik, surah Al-Azhar tadi pada surat An-Nur yang seharusnya dibaca dari ayat 32 sampai 33, akan tetapi melebihi 2 ayat. Yang seharusnya Azhar di surat An-Nur memiliki satu kesalahan, yaitu pada hukum izhar syafawi, yaitu pada kalimat aimanukum. Saudara Azhar membaca terlalu ditahan mimnya, yang sehingga mimnya tidak memberikan haknya, yaitu izhar syafawi. Terus pada ayat 35 di situ banyak kesalahan, akan tetapi saya tidak akan mengkomentarnya karena itu melebihi apa yang diminta. Beralih pada surat Yusuf, yaitu pada ayat 23, yaitu sama dengan komentar Akhrizki Ramadan, yaitu pada kalimat maswaya, yang seharusnya di situ maswai 2 harokat, 3 harokat pada hukum mad alif disukun, akan tetapi saudara Azhar membaca dengan hukum mad iwad. Dan selanjutnya yaitu pada kalimat pada ayat 24, yaitu pada kalimat burhana rabbih. Di situ saudara Azhar membaca dengan panjang rabbihnya yang seharusnya pendek. Mungkin ada minni sallallahu ala nabiyina Muhammad. Peserta dipersilakan untuk mendalam tempat. Terima kasih pada saudara Azhar Azhar Afan atas bacanya. Sebelum kita lanjut, mohon para penonton dengarkan yang lagi Qori membacakan. Dan kita lanjut rekan terakhir dari kelas 10 bahasa, saudara Torik dan Mukhlis. Tempat dan waktu dipersilakan. Oke, para peserta bisa dibuka surat Al-Ahzab ayat 31 sampai 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذين في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan barang siapa di antara kamu istri-istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk melembah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Hingga ke soal kedua. Silakan dibuka surat Al-Ahzab ayat 55 sampai 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dan saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu istri-istri Nabi kepada Allah. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Syukran jazakumullahu khairan ala qiraatin mumtazah wa jamilah wa masyaallah. Yumkin hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Dan dipersilakan kepada para peserta untuk meninggalkan tempat. Sebelum kita akhiri acara ini, ada tambahan. Untuk finalis yang lanjut ke final bisa ntar ditempel di mading, bisa dilihat.
kepada para penonton yang bisa diajak kerjasamanya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.